Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Baiklah, di sini Ibu Ayu akan melanjutkan materi tentang rangkaian arus searah. Oke. Poin yang pertama itu tentang energi listrik, di mana pengertian dari energi listrik itu adalah energi dari muatan listrik yang menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada konduktor. Konduktor itu adalah penghantar listrik atau ion positif atau negatif pada zat cair atau gas. Di sini ada rumus dari energi listrik, yaitu W sama dengan V dikali I dikali T, atau W sama dengan I kuadrat dikali R dikalikan dengan T, atau bisa juga W sama dengan V kuadrat per R dikali dengan T. Sesuaikan dengan contoh soal nanti. Jadi ada 3 rumus dari energi listrik yang bisa kita pakai. Di sini keterangannya, W itu adalah energi, satuannya joule, V itu beda potensial, satuannya volt, T itu waktu, satuannya sekon, R itu tegangan, satuannya ohm, I itu adalah arus listrik, satuannya ampere. Oke, selanjutnya ada contoh soal tentang energi listrik. Yang pertama, sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 12 volt dan arus yang mengalir adalah sebesar 750 mA. Hitunglah besar energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Oke, di sini diketahui dalam soal tegangan listrik berarti V sama dengan 12 volt. Sedangkan arusnya 750 mA akan kita rubah menjadi ampere, nilainya sebesar 0,75 ampere. Dan di sini ada waktu 1 menit itu adalah sama dengan 60 second. Yang ditanya yaitu W-nya. Berarti kita tinggal masukkan aja rumusnya, W sama dengan V dikali I dikalikan dengan T. Maka masukkan angkanya 12 dikali 0,75 dikalikan dengan 60. Maka waktu yang dibutuhkan energi listrik, besarnya energi listrik itu sama dengan 540 joule. Oke, poin kedua itu adalah daya listrik. Adapun di sini pengertian daya listrik yaitu jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah rangkaian, di mana sumber energinya seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik tersebut. Sedangkan bahan yang terhubung dengan tegangan listrik akan menyerap daya listrik. Di sini ada rumus dari daya listrik yaitu P sama dengan W per T atau P sama dengan V kuadrat dikali R atau P sama dengan V dikalikan dengan I. Di sini ada keterangannya. P itu daya listrik, satuannya watt. W itu adalah energi, satuannya joule. T itu waktu, satuannya sekon. R itu hambatan, satuannya ohm. V itu beda potensial, satuannya volt. Dan I itu arus listrik, satuannya itu ampere. Oke, di sini ada contoh soal. Yang pertama tentang daya listrik. Ani sedang melakukan sebuah usaha sebesar 750 joule untuk memindahkan sebuah meja selama 5 menit. Hitunglah besarnya daya yang dilakukan oleh Ani untuk memindahkan meja tersebut. Maka di sini diketahui adalah W sama dengan 750 joule. Waktunya T sama dengan 5 menit dikalikan dengan 260, maka T-nya itu 300 sekon. Yang ditanya itu P, dayanya. Maka kita tinggal masukkan rumus P sama dengan W dikalikan T. Maka P-nya dapat hasilnya 2,5 watt.
Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada contoh yang kedua. Oke, bisa dilihat dari gambar bahwasanya V itu 24 volt yang ada di gambar. Sedangkan R-nya itu diketahui dengan 3 ohm yang ditanya dengan P. Kita hanya tinggal memasukkan aja. Berarti P sama dengan V kuadrat dibagikan dengan R hambatannya. Maka hasil dari P itu sama dengan 190 watt. Oke, selanjutnya poin yang ketiga. Ada daya elemen listrik di mana seperti kita ketahui lampu pijar, setrika listrik dan pengiring rambut listrik disebut dengan elemen listrik karena dia memiliki elemen yang terbuat dari kumparan kawat logam tipis. Elemen ini berfungsi sebagai hambatan listrik ketika dilalui arus listrik. Oke, rumusan dari daya elemen listrik bisa kita lihat dari slide di mana R sama dengan V kuadrat per R. Maka keterangannya di sini R itu hambatan atau ohm satuannya, V itu beda potensial satuannya volt, P itu daya listrik satuannya watt. Oke, di sini ada rumus dari intensitas terang lampu pada berbagai tegangan berbeda. Maka lampu menyala lebih terang jika diberi tegangan yang lebih besar. Sebaliknya, kalau dia lampunya tidak terang, maka tegangannya ya lebih kecil. Sini ada rumusnya di mana V kuadrat V2 kuadrat dibagikan dengan P2 sama dengan V1 kuadrat dibagikan dengan P2. Atau sebaliknya, P2 sama dengan V2 dibagikan dengan V1 dikuadratkan dikalikan dengan P1. Oke, yang terakhir itu, poin yang terakhir itu menghitung pemakaian listrik. Di mana kalau pemakaian listrik ini sering kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari dengan pemakaian kita selama 1 bulan. Di mana penggunaan listrik setiap rumah yang berlangganan listrik dari PLN wajib dibayar. Apabila tidak membayar, maka akan diputus saluran listriknya. Kalau kita memakai PLN prabayar. Sekarang kalau PLN kita kan sudah memakai token ya. Jadi kalau umpamanya tokennya sudah habis, kita isi ya kita selamat dong gelap-gelapan kita di rumah kan kayak gitu. Makanya kalau sekarang PLN yang biasa jarang kita temui. Sekarang sudah yang namanya PLN token, orang bilang PLN prabayar ya. Oke, di sini ada contohnya Ibu buat contoh soal. Sebuah rumah berlangganan listrik dari PLN. Rumah tersebut menggunakan 4 lampu TL, masing-masing 10 watt, menyala 5 jam sehari. Sebuah TV 80 watt menyala 10 jam sehari. 2 buah kipas angin masing-masing 25 watt menyala 6 jam sehari. Sebuah kulkas 75 watt menyala 24 jam sehari. Dan sebuah setrika 150 watt menyala 2 jam sehari. Jika harga 1 kilo kWh yang ditetapkan oleh PLN adalah sebesar Rp500, berapakah rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan tersebut? Oke, bisa kita lihat di sini, kita rincikan di mana sini energi listrik ini dipergunakan dalam 1 hari. Kita hitung satu-satu. 4 lampu TL dikalikan dengan 10 watt dikalikan dengan berapa hari? 5 hari. 200 watt. Jadi kalau kita berubahkan ke kilo ke kWh berarti 0,2. Seterusnya sampai dengan si setrika. Maka jumlah dari kWh-nya 3,5 kWh. Jadi rekening listrik yang dibayar dalam 1 bulan, caranya itu jumlah dari energi listrik tadi yang dipergunakan dalam 1 hari dikalikan dengan
jumlah KWH-nya 500 dan dikalikan dengan per bulan. 1 bulan ada berapa hari? 30 hari. Maka dia membayar 52.500 per bulan. Itulah pemakaian listrik dia selama 1 bulan. Oke, nanti Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Silahkan kalian jawab, dan apabila tidak mengerti, silahkan kita diskusi dalam web. Oke, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi dan semangat belajarnya. Oke.